Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditri Mandayanti dengan NIM 24205040. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai topik atau materi yaitu pada kubus dan balok. Langsung saja kita mulai. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya itu adalah pada pertemuan ketiga. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai volume kubus. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik dapat menemukan rumus volume kubus dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kubus dengan tepat. Langsung saja kita masuk ke apersepsi. Nah, untuk pada bagian apersepsi ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, untuk yang A, berapa jumlah bidang atau sisi pada kubus? Nah, sebelumnya kita telah mengetahui pada topik unsur-unsur kubus itu, jumlah bidang atau sisi pada kubus itu berjumlah 6. Kemudian yang B, hitunglah 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini sama halnya dengan 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 3 kali. Dengan bilangan itu sendiri sebanyak 3 di 125. Kemudian yang C, hitunglah 3 akar 8. 2. Nah, selanjutnya yang D, konversikanlah satuan berikut. 1 desimeter berapa sentimeter? Berarti kalau dari desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga, berarti dikalikan dengan 10. Karena dia pangkat 1. Kemudian yang kedua, 1 desimeter kubik berapa sentimeter kubik? Karena desimeter ke sentimeter itu turun 1 tangga dan dia pangkat 3, berarti 1 desimeter sama dengan 1000 cm kubik. Nah, yang ketiga, 1000 desimeter kubik berapa liter? Nah, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Sehingga kalau dia 1000 desimeter kubik, berarti 1000 sama dengan 1000 liter. Yang keempat, 1000 cm kubik berapa liter? Nah, cm kubik ini kita ubah ke desimeter. Berarti dia naik 1 tangga. Berarti 1000 dibagi dengan 1000 karena dia pangkat 3. Sehingga 1000 bagi 1000 sama dengan 1. Dan 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Selanjutnya, ini adalah beberapa gambar dari penerapan bangun ruang. Jadi, bangun ruang ini juga terdapat pada kebudayaan pada Minangkabau. Nah, ini ada beberapa gambar. Yang pertama yaitu ada kampi, yang kedua rumah gadang, yang ketiga wajik, yang keempat galamai. Gambar tersebut adalah beberapa dari penerapan dari bangun ruang. Nah, kemudian kita masuk ke volume kubus. Volume kubus didefinisikan sebagai kapasitas atau jumlah dari isi kubik yang ditempati kubus. Volume kubus menggunakan satuan kubik. Nah, untuk rumus volume kubus itu adalah V sama dengan S dikali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Jika diketahui bahwa S-nya itu adalah panjang rusuk dari kubus. Nah, kita akan mengetahui atau mencari kenapa rumus volume dari kubusnya itu adalah S pangkat 3 atau S kali S dikali S. Pada kegiatan diskusi. Nah, pada kegiatan diskusi, pada aktivitas 1 ini, kita akan menemukan rumus dari volume kubus. Nah, perhatikan, ini ada sebuah kotak kosong. Nah, perhatikan suatu kotak kosong seperti gambar di bawah ini. Volume kotak didefinisikan sebagai banyaknya satuan volume yang dapat digunakan untuk mengisi secara penuh kotak tersebut. Jadi ini ada satu kotak kosong, satu kotak besar yang kosong. Kemudian nanti kita akan mengisi dengan kotak satuan yang berbentuk kubus. Nah, kotak satuan kubus itu kita misalkan dengan satuan volume. Nah, untuk yang kedua, apabila satuan volumenya berupa kubus satuan,
Nah, kemudian kubus kosong tersebut akan diisikan kubus satuan seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi ini ada kubus kecil atau kubus satuan. Kubus satuan ini kita masukkan ke kubus besar atau kubus kosong tersebut. Nah, kita isi penuh sehingga dia ada sampai penuh. Sehingga kotak satuan tersebut mengisi penuh pada kotak kosong atau kotak besar. Nah, kemudian jumlah kubus satuan atau kubus kecil pada gambar di samping adalah, nah kita akan menghitung berapa jumlah kubus kecil yang masuk jika kubus besar tersebut dipenuhi oleh kubus satuan. Nah, perhatikan ini ada yang bagian di atas ini adalah 3 berarti 9, karena dia ada 3 lapis berarti 9 dikali 3. Berarti jumlah kubus satuannya itu adalah 27. Nah, kita perhatikan untuk lapisan yang pertama. Jumlah kubus satuan atau kubus kecil pada gambar di samping adalah untuk lapisan yang pertama, itu jumlahnya itu adalah 9, di mana 9 itu didapat 3 dikali 3, di mana depannya itu adalah 3 satuan, kemudian yang nampak pada kubus besar itu di samping itu adalah 3 juga, berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung berapa jumlah dari lapisan yang kedua. Nah, karena ini adalah 2 lapisan, berarti dia 2 dikali lapisan pertama itu kan jumlahnya 9. Berarti jumlah lapisan yang kedua itu juga ditambah dengan 9. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Kemudian 2 kali 9 ini kita dapat uraikan 2 kali 3 kali 3. Karena yang di depan itu kita nampak bahwa kubus satuannya itu ada 3, kemudian di samping juga ada 3. Nah, kemudian yang di atasnya itu atau lapisannya itu ada 2, sehingga 2 dikali 3 dikali 3. Nah, berikutnya untuk lapisan yang ketiga, berapa jumlah kubus satuan atau kubus kecilnya. Nah, dapat kita hitung bahwa 3 dikali 9 sama dengan 27. Sehingga 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, ini ada 3 ke bawah, kemudian sampingnya juga 3, dan yang di atasnya atau tingginya juga 3. Sehingga jumlah kubus satuan atau kubus kecilnya itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. Nah, kita misalkan bahwa kubus satuan ini adalah satuan volume, maka volume dari kubus tersebut adalah 27, di mana 27 ini adalah untuk kubus yang memiliki panjang rusuk sama dengan 3. Nah, ini kan ada 3 kotak kecil, maka kita anggap 3 kotak kecil ini adalah panjang dari rusuk kubus, yaitu adalah 3. Sehingga dapat kita simpulkan kalau kita ganti tadi kan 3 nilai. Nah, sehingga dapat kita simpulkan untuk kubus yang memiliki panjang rusuk S satuan, nah ini kan ada S, ini S, maka volume kubus tersebut adalah S dikali dengan S. V sama dengan S pangkat 3 atau sehingga V sama dengan S pangkat 3. Jadi, berdasarkan langkah-langkah yang telah kita lakukan, maka kita dapat mengetahui rumus untuk menghitung volume kubus. Jika diketahui panjang rusuk kubusnya itu adalah S, maka volume kubus adalah S dikali dengan S dikali dengan S sama dengan S pangkat 3. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh soal dari penerapan volume kubus. Untuk contoh soal yang pertama, sebuah kotak berbentuk kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Berapa volume kotak kubus tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita buat diketahui bahwa sisi kubusnya itu adalah
atau S sama dengan, kita misalkan dengan S 10 cm. Berapa volume? Berarti yang ditanya adalah volume, kita misalkan dengan V. Untuk mencari volume kubus, kita gunakan rumus yang telah kita dapatkan, di mana V itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S, sehingga V sama dengan, atau volume sama dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 itu adalah 1000. Jadi, volume kotak kubus yang memiliki panjang sisi 10 cm adalah 1000 cm3. Nah, berikut adalah jawaban penyelesaiannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh soal yang kedua, yaitu sebuah kolam renang berbentuk kubus memiliki alas 25 meter persegi. Berapa volume air dalam kolam renang tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, kita buat diketahui bahwa luasnya itu adalah 25 meter persegi. Ditanya berapa volume dari air kolam renang tersebut. Nah, untuk menjawabnya, untuk rumus dari luas alas kubus itu adalah S dikali S, sehingga L sama dengan S dikali S. Kemudian kita masukkan untuk nilai luasnya atau L-nya, yaitu 25. 25 sama dengan S kuadrat. Sehingga untuk mencari S sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm. Jadi, panjang sisi atau rusuk kubusnya itu adalah 5 cm. Untuk menghitung volume air dalam kolam, yaitu kita gunakan rumus untuk volume kubus, yaitu V sama dengan S dikali S dikali S, yaitu V sama dengan, kita masukkan nilai S-nya itu yaitu 5, berarti 5 kali 5 dikali 5, sehingga volumenya itu adalah 125 meter kubik. Jadi volume air dalam kolam renang tersebut adalah 125 meter kubik. Untuk contoh soal yang ketiga, yaitu sebuah kubus memiliki luas permukaan 54 cm persegi. Berapa volume kubus? Nah, jika sebelumnya itu diketahui panjang rusuk atau panjang sisinya, atau diketahui luas alas kubus, nah ini diketahui untuk luas permukaan kubusnya, dan kita akan menghitung berapa dari volume kubus. Untuk menghitung berapa volume kubus, kita buat diketahui LP-nya itu, kita misalkan luas permukaan itu adalah LP. LP-nya itu adalah 54 cm persegi. Ditanya itu adalah berapa volume kubus. Nah, kita cari dulu berapa panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus itu. Nah, diketahui bahwa luas permukaan kubus itu adalah 54. Maka kita masukkan untuk nilai luas permukaan kubusnya itu adalah 54. Berarti LP sama dengan 6S kuadrat sama dengan 54 sama dengan 6S kuadrat. Kemudian luas kiri dan luas kanan sama-sama kita bagi dengan 6, sehingga S kuadrat itu adalah sama dengan 9. Nah, kemudian untuk mencari panjang sisinya, berarti S sama dengan akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3, berarti panjang sisi atau panjang rusuknya itu adalah 3 cm. Kemudian yang ditanya itu adalah berapa volume dari kubus. Kemudian kita gunakan rumus volumenya, berarti V sama dengan S dikali S dikali S, di mana panjang sisi atau rusuk kubus itu adalah 3, sehingga V sama dengan 3 dikali 3 dikali 3, sama dengan 27 cm3. Jadi, volume kubus yang memiliki luas permukaan 54 cm persegi adalah 27 cm3. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal yang keempat, di mana
yaitu diketahui volume kubus adalah 3375 cm3. Berapakah panjang sisi kubus tersebut? Nah, sekarang kita akan mencari panjang sisinya jika diketahui volume kubusnya. Untuk penyelesaiannya, kita buat diketahui volume kubusnya itu adalah 3375 cm3. Ditanya adalah berapa panjang sisi kubus, atau kita misalkan dengan S. Sehingga untuk mencari panjang sisinya kita gunakan rumus volume dari kubus, yaitu V sama dengan S dikali S dikali S. Kemudian kita masukkan nilai volumenya itu adalah 3375 sama dengan S kali S dikali S sama dengan S pangkat 3. Sehingga S pangkat 3 sama dengan 3375. Untuk mencari berapa S sama dengan, berarti kita akarkan, di mana 3 akar 3375. Kita cari berapa nilai yang memenuhi dari 3 akar 3375, yaitu S sama dengan 15 cm. Jadi, panjang sisi kubus yang memiliki volume kubus 3375 cm3 adalah S sama dengan 15 cm. Nah, selanjutnya pada aktivitas 2 ini ada video, di mana video ini kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan volume kubus. Apakah Ananda tahu nama benda di bawah ini? Benda mirip tas atau keranjang kecil ini dalam bahasa Minang namanya kampia. Kerajinan tangan ini dibuat dengan cara menganyam rumput yang sering tumbuh di tabet atau kolam ikan dan kemudian disawik atau dilicinkan, dijemur dan diwarnai sesuai keinginan. Dahulunya, tas unik ini sering digunakan sebagai pengganti tempat bawaan biasanya beras yang dikemas di dalam kantong kresek atau dibungkus dengan deta atau sapu tangan saat manjangwak atau melayat dan pergi barala kenduri atau pesta pernikahan menurut adat Minang. Namun, kebiasaan tersebut mulai terkikis oleh zaman. Seringkali kampia hanyalah dipandang sebagai salah satu cenderamata khas Minangkabau, sehingga terkesan tidak terlalu diminati. Padahal, meskipun tidak sepopuler dulu, kerajinan tradisional ini masih bisa dialihfungsikan untuk penggunaan sehari-hari, salah satunya sebagai tempat kosmetik atau wadah beras untuk takziah. Perhatikan masalah berikut. Ibu Ani ingin pergi ke rumah Ibu Santi dan Ibu Dina dengan membawa beras yang diisi ke dalam kampia. Ibu Ani ingin membawa beras dengan menggunakan kampia yang berbentuk kubus. Rencananya, Ibu Ani ingin mengisi 3/4 kampia tersebut. Jika ukuran panjang sisi kampia adalah 20 cm, sedangkan persediaan beras di rumah Bu Ani tinggal 10 liter. Bantulah Ibu Ani, apakah beras yang dimiliki Ibu Ani cukup untuk diisi ke dalam kampia? Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan dari video tersebut, yaitu kita buat diketahui untuk persediaan beras yang tersedia Ibu Ani itu adalah tinggal 10 liter. Kemudian untuk panjang kampianya itu, panjang sisinya itu adalah 20 cm dan kampianya itu berbentuk kubus sehingga S sama dengan 20 cm. Kemudian yang ditanya, apakah persediaan beras yang Bu Ani miliki itu cukup untuk diisi ke dalam kampia? Oke, pertama-tama kita akan menghitung berapa volume atau isi dari kampia tersebut. Nah, kampia itu kan panjang sisinya adalah 20 cm, sehingga untuk volumenya itu sama dengan
kita menggunakan rumus volume kubus, berarti V sama dengan S dikali S dikali S, yaitu V sama dengan 20 dikali 20 dikali 20, sehingga volume untuk kampianya itu adalah 8000 cm3. Nah, ini kan masih dalam bentuk cm3. Nah, sedangkan persediaan beras Bu Ani itu adalah dalam bentuk liter, sehingga kita perlu mengubah cm3 ke liter, di mana cm3 itu kita ubah ke bentuk desimeter kubik, yaitu berarti dia naik satu tangga. Naik satu tangga berarti 8000 dibagi dengan 1000, karena desimeter kubik itu sama dengan liter, sehingga 8000 dibagi 1000 yaitu 8 liter. Jadi pada satu kampi itu bisa diisi oleh 8 liter beras. Nah, perhatikan bahwa Ibu Ani ini ingin pergi ke rumah Ibu Santi dan Ibu Dina. Jadi ada 2 buah kampia yang harus diisi oleh Ibu Ani, di mana satu kampia itu berisi 8 liter. Karena dia ada 2 kampia, berarti jumlah beras yang dibutuhkan itu adalah 16 liter. Nah, perhatikan bahwa persediaan beras di rumah Ibu Ani itu tinggal 10 liter, di mana ini tidak cukup untuk mengisi beras ke dalam kampia, sehingga persediaan beras di rumah Bu Ani tidak cukup untuk mengisi beras ke dalam kampia. Selanjutnya, ini ada latihan mandiri, yaitu ada 2 soal. Yang pertama, diketahui sebuah kubus memiliki panjang rusuk 10 cm. Berapakah volume kubus tersebut? Yang kedua, Nina mempunyai sebuah kotak kado yang berbentuk kubus seperti pada gambar di bawah ini. Kotak kado Nina memiliki luas permukaan 15.000 cm persegi. Berapakah volume kotak kado tersebut? Nah, untuk menjawab soal yang pertama, diketahui pada soal bahwa panjang rusuk kubusnya itu adalah 10 cm, dan kita misalkan bahwa R-nya itu adalah 10. Kemudian yang ditanya itu berapa volume dari kubus. Sehingga untuk mencari berapa volume kubus, kita akan menggunakan rumus dari volume kubus, yaitu V sama dengan R dikali R dikali R, di mana V sama dengan 10 dikali 10 dikali 10. V sama dengan 1000 cm3. Jadi volume kubus yang memiliki panjang rusuk 10 cm adalah 1000 cm3. Untuk soal yang kedua, kita akan mencari berapa volume kotak kado. Nah, kita akan mencari berapa panjang rusuk atau panjang sisi dari kotak kado tersebut. Barulah kita dapat menghitung berapa volumenya. Nah, diketahui bahwa kotak kado itu memiliki luas permukaan 15.000 cm persegi. Kemudian yang ditanya itu berapa volume, kemudian kita jawab. Untuk rumus luas permukaan, kita misalkan LP sama dengan 6 dikali S dikali S. Nah, LP ini kita masukkan nilainya yaitu 15.000, kemudian 6 dikali S dikali S itu adalah S kuadrat. Kemudian masing-masing ruas ini sama-sama kita bagi dengan 6, sehingga menjadi S kuadrat sama dengan 2500. Sehingga untuk mencari S sama dengan akar dari 2500, S sama dengan 50. Nah, barulah kita dapatkan panjang sisi atau rusuknya itu yaitu 50 cm. Kemudian kita akan menghitung berapa volume kotak kado. Nah, untuk mencari berapa volume kotak kado, kita gunakan rumus volume kubus, yaitu V sama dengan S dikali S dikali S, yaitu V sama dengan 50 dikali 50 dikali 50 sama dengan 125.000 cm3. Jadi, volume kotak kado yang memiliki luas permukaan 15.000 cm persegi dan memiliki panjang rusuk atau sisi 50 cm adalah 125.000 cm3. Selanjutnya, kita akan melakukan uji pemahaman mengenai volume kubus. Mari kita mainkan. Untuk soal yang pertama, rumus untuk mencari volume kubus adalah, jawaban yang benar itu adalah C. Keterangannya, di mana V ini adalah volume kubus dan R itu adalah panjang dari rusuk kubus. Next. Untuk soal yang kedua,
volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 10 cm adalah, berarti V sama dengan R dikali R dikali R, berarti 10 pangkat 3, yaitu 1000 cm3. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Untuk penjelasannya, di mana R itu adalah 10 cm, yang ditanya itu adalah volume kubus. Sehingga kita masukkan panjang rusuk kubusnya itu ke dalam rumus volume kubus, sehingga didapatkan volume kubusnya itu adalah 1000 cm3. Selanjutnya, volume kubus yang mempunyai panjang rusuk 11 cm adalah, berarti 11 pangkat 3. 11 pangkat 3 berarti 121 dikali 11. Di 1, 2, 1, 1, 2, 1, berarti pilihan yang tepat adalah yang D, 1331 cm3. Berikut penjelasannya. Diketahui bahwa panjang rusuk kubusnya itu adalah 11 cm, yang ditanya adalah volume kubus. Kemudian kita masukkan panjang rusuk kubusnya itu ke dalam rumus volume kubus, dan didapatkan bahwa volumenya itu adalah 1331 cm3. Next. Nah, sebuah tangki air berbentuk kubus memiliki luas alas 25 meter persegi. Jika tangki terisi penuh, volume air dalam tangki adalah, nah pada soal ini kan luas alas. Luas alas itu adalah sisi dikali sisi, berarti S-nya itu sama dengan akar dari 25, sama dengan 5. Untuk mencari volume air berarti 5 pangkat 3, berarti 25 kali 5. Jawaban yang benar adalah 125 meter kubik. Untuk penjelasannya, diketahui bahwa luas persegi itu adalah 25 meter persegi. Ditanya volume kubus, berarti kita masukkan rumus luas persegi, yaitu L sama dengan S dikali S, di mana luasnya itu adalah 25, S dikali S sama dengan S kuadrat. Sehingga untuk mencari S sama dengan akar dari 25, yaitu 5 cm. Setelah kita dapatkan panjang sisi atau panjang rusuk kubus, kita masukkan ke rumus dari volume kubus, dan didapatkan bahwa volumenya itu adalah 125 meter kubik. Untuk soal yang nomor 5, sebuah tangki air berbentuk kubus memiliki luas alas 16 meter persegi. Jika tangki terisi penuh, volume dalam tangki adalah, berarti kita cari dulu berapa panjang rusuk atau panjang sisi dari kubus. Karena kubus itu memiliki alas berbentuk persegi, yaitu memiliki luas sebesar 16 meter persegi, maka untuk panjang sisinya itu adalah akar dari 16. Berarti S-nya itu adalah 6. S-nya itu adalah 4. Maaf. Sehingga untuk volumenya itu berarti 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 sama dengan 64. Berarti volume kubus tersebut adalah 64 meter persegi. Jadi pilihan yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, berikut penjelasannya. Kemudian kita masukkan yang luas persegi itu ke dalam rumus luas persegi, di mana L-nya itu adalah 16 sama dengan S kuadrat, dan didapatkan S-nya itu sama dengan 4 meter. Kemudian untuk mencari volume kubus, kita masukkan nilai S atau panjang rusuk dari kubus, yaitu V sama dengan S dikali S dikali S, yaitu 4 dikali 4 dikali 4 sama dengan 64 meter kubik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.